Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis, terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai electronic money, e-money. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai currency sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non-tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intrabank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non-tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Jadi 55.000 teh pembayarannya bisa debit. Bisa? Memang transaksi atau yang disebut pembayaran adalah tindakan yang merujuk mentransfer uang dari pihak satu ke pihak lainnya sebagai imbalan untuk barang, jasa, untuk melunasi hutang. Prosesnya di mana dana diperintahkan untuk mentransfer uang dari rekening pengirim ke rekening penerima dengan menggunakan metode seperti mentransfer bank, kartu kredit, cek, atau e-banking elektronik lainnya. Apa itu settlement? Transaksi? Guys, tadi pesanannya udah aku bayarin dulu ya. Tapi aku nggak ada akses. Bayar ini. Oh iya, udah boleh. Settlement transaksi atau yang disebut penyelesaian pembayaran adalah merujuk pada penyelesaian akhir dari transaksi yang mana uang benar-benar berpindah dari rekening bank pengirim ke rekening bank penerima. Jadi aku udah transfer ya. Kamu nggak ada saldo, aku cash aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Tadi aku totalnya 30.000 ya. Oh iya. Aku bayarnya lewat e-banking aja ya. Oh, kalau misalnya kamu mau pakai e-banking langsung pembayarannya, aku sarannya kamu beli cash aja, soalnya itu lebih murah. Oke. Ada yang udah kirim ya lewat e-banking pakai e-banking. Terima kasih. Apa saja jenis payment? Transaksi? Jenis pembayaran. Jenis pembayaran adalah dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Yang pembayaran tunai adalah metode pembayaran secara tunai atau cash payment. Di sini kedua belah pihak melakukan transaksi dengan bertemu secara langsung dan membayarkan sejumlah uang yang dimasuk secara tunai. Yang kedua ada pembayaran non tunai atau cashless payment. Adalah metode pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Beberapa contoh transaksi yang sering dipakai yaitu mesin ATM, layanan mobile banking, online payment, dan dompet digital dengan platform lain menggunakan QR. Berikut adalah contoh produk fintech yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada kartu kredit dan debit, yang kedua ada real time online banking, yang ketiga ada ATM, yang keempat ada payment gateway, yang kelima ada e-wallet atau dompet digital, yang keenam ada kris, dan yang ketujuh ada SMS banking. Kartu kredit dan debit merupakan kartu yang diterbitkan oleh para bank seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan sebagainya. Fungsi nasabah melakukan pembayaran di merchant yang menerima kartu baik menggunakan mesin EDC maupun online. Yang kedua ada real time online banking. Fungsinya nasabah melakukan transfer dana, tagihan, pembelian pulsa, dan layanan perbankan lainnya secara real time melalui internet atau aplikasi mobile banking. Dan terdapat besaran biaya-biayanya, yaitu yang pertama adminnya itu sebesar 5.000 sampai 7.500 aja per transaksinya. Minimal transaksi pada real time online banking ini sebesar Rp10.000. Untuk maksimal transaksi disesuaikan dengan ketentuan dari banknya. Selanjutnya yang ketiga ada ATM atau Automated Teller Machine, yaitu mesin teller otomatis beberapa jaringannya, yaitu ATM bersama, ATM Prima, dan ATM Link. Fungsinya mesin ATM yang tersebar luas tersebut menyediakan penarikan dan setor tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pulsa. Yang keempat, Payment Gateway adalah layanan Payment Gateway akan dihubungkan ke dalam sistem yang dimiliki merchant, baik di situs web atau aplikasi mobile banking. Layanan tersebut mengenakan biaya per transaksi atau biaya berlangganan penggunaan sistem. Contoh layanannya berikutnya yaitu Doku, Sendit, Midtrans, dan IonPay. Selanjutnya contoh sistem penyelesaian transaksi atau settlement transaksi.
pertama ada BI-RTGS, yang kedua ada SKNBI, yang ketiga ada BI PAS, yang keempat ada clearing, cek, dan biliet. Fungsi dari contoh sistem settlement transaksi. Nah, beberapa contoh sistem penyelesaian transaksi atau settlement transaksi tersebut yaitu yang pertama ada BI-RTGS atau dikenal dengan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yaitu sistem ini memungkinkan penyelesaian transaksi antar bank secara real time dan gross berdasarkan instruksi per instruksi tanpa netting. Dalam prosesnya, ketika Bank A mengirim instruksi pembayaran ke Bank B melalui BI-RTGS, transaksi ini akan diselesaikan seketika dengan memindahkan dana dari rekening Bank A ke rekening Bank B yang ada di Bank Indonesia. Yang kedua ada SKNBI, yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. SKNBI ini digunakan untuk penyelesaian transaksi retail yang tidak perlu diselesaikan secara real time. Prosesnya pada akhir dari clearing, saldo bersih dari semua transaksi yang dilakukan antara bank dihitung dan hanya saldo bersih yang diselesaikan melalui BI-RTGS. Yang ketiga ada BI Fast, yaitu Bank Indonesia Fast Payment System, adalah sistem penyelesaian pembayaran yang lebih cepat dan efisien untuk transaksi retail, memungkinkan penyelesaian pembayaran secara real time atau hampir real time. Transaksi yang dilakukan melalui BI Fast diselesaikan dengan dana yang dipindahkan langsung antara rekening bank pengirim dan rekening bank penerima. Yang terakhir itu ada clearing, cek, dan biliet giro, adalah metode untuk menyelesaikan pembayaran dengan cek dan biliet giro melalui proses clearing. Cek atau biliet giro disetorkan ke bank penerima, kemudian bank tersebut mengirimkan dokumen ke clearing house yang dikelola oleh Bank Indonesia. Setelah melalui proses clearing, dana akan diselesaikan dan dipindahkan ke rekening bank penerima. Nah, itulah sistem penyelesaian transaksi keuangan antar bank di Indonesia dapat diselesaikan dengan aman, cepat, dan mudah. Nah, selanjutnya ada komponen biaya dari settlement transaksi, yaitu yang pertama ada BI-RTGS, yaitu biaya admin yang terdiri dari biaya layanan BI-RTGS sebesar Rp25.000, biaya bank sebesar Rp7.500, dan total biayanya semua Rp32.500. Minimal transaksi yaitu 100 juta per transaksi, maksimal transaksi ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank atau bervariatif. Dan selanjutnya yang kedua ada SKNBI, yaitu biaya adminnya besar biaya transaksi tergantung pada jenis transaksi. Yang pertama itu ada transfer antar bank yaitu Rp2.000 per transaksi. Terus yang kedua ada clearing LLG atau large value transaction, yaitu Rp2.000 per transaksi, dan minimal transaksi yaitu Rp10.000. Dan selanjutnya maksimal transaksi ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank atau bervariatif. Dan yang terakhir, yang ketiga ada BI Fast. Adminnya sebesar Rp2.500 per transaksi. Minimal transaksi umumnya minimal transaksi settlement BI Fast adalah Rp1, meskipun ada juga beberapa bank yang menerapkan minimal transaksi settlement Rp500. Maksimal transaksi yaitu sebesar Rp250 juta per transaksi. Singkatnya, payment adalah instruksi untuk mentransfer dana, sementara settlement itu proses penyelesaian akhir dari instruksi tersebut, di mana dana benar-benar dipindahkan dan transaksi dicatat secara resmi dalam sistem perbankan. Sistem-sistem yang telah diselesaikan dalam video, baik payment maupun settlement, transaksi di Indonesia memiliki peran di Indonesia kepada para nasabah untuk melakukan transaksi yang cepat, aman, dan mudah. Tentunya harus waspada dengan cybercrime yang banyak menyebar luas.